pertama, kami dari PDI Perjuangan, Dulu Utara maupun Dulu Selatan, kami sudah rindukan beberapa tahun ingin untuk merdeka di Kota Tual. Kalau dari periode pertama, periode kedua kami gagal. Maka insya Allah kehadiran Bapak, saya sebagai PC maupun Ketua Ranting, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak untuk insya Allah ke depan dalam pertarungan ini kita akan menang. Kemenangan Bapak adalah kemenangan saya. Itulah yang saya harapkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Yang saya hormati Ketua PAC PDI Perjuangan Dula Utara dan Bapak Ibu, saudara semua yang meluangkan waktunya, meninggalkan rumah dan hadir bersama-sama di sini. Bapak Ibu dan saudara semua yang malam hari ini hadir, beta tadi lewat ke sini baca di depan ada tulisan Desa Bahari. Ya. Jadi Desa Bahari sama dengan beta visi misi menjadikan Kota Tual sebagai kota maritim. Karena hampir 99% desa di Tual ini di belakangnya ada laut. Sehingga kita jadikan potensi kelautan dan perikanan, kemaritiman sebagai dasar pembangunan 5 tahun ke depan. Itu visi misi yang beta punya. Nah, pertemuan malam hari ini yang terakhir adalah tujuan untuk meminta doa restu dari saudara semua, kiranya orang bisa mengikhlaskan beta untuk maju sebagai calon wali kota Tual atas nama Desa Ohitahit. Jadi kenapa? Karena rakyat yang berdaulat di bidang politik. Salam. Sehingga meminta dukungan dan restu itu menjadi dasar untuk seorang calon kepala daerah melangkah. Mendukung itu belum tentu memilih. Gitu. Dukung tapi di TPS pilih yang lain, itu juga tetap mendukung. Karena mendukung itu berbagai cara, dukungan moral, doa juga mendukung. Nanti proses berjalan, kalau kita orang ngerasa cocok dengan beta pu pengenalan, beta pu karakter, beta pu visi misi, nanti kita ketemu di 27 November sebagai bentuk pemberian hak suara seluruh masyarakat Kota Tual, lebih khusus yang ada di Desa Ohitahit. Masukan-masukan dari saudara dorang terkait dengan perjalanan ketong ke Kota Tual ini sudah sekitar 15 tahun sejak lahirnya bulan Oktober tahun 2007 lewat undang-undang 15 tahun ketong ada di Kota Tual sebagai sebuah daerah otonom, daerah yang mengurusi dirinya sendiri. Apakah rakyatnya sudah merasa diurus atau belum, atau kembali rakyat yang mengurus pemerintah melalui pemilu ke pemilu. Jadi pemilu itu rakyat urus pemerintah. Kenapa? Karena pergi ke TPS itu bukan pilih kepala daerah saja, memilih wakil-wakil yang akan duduk. Karena kepala daerah dia akan taruh orang-orangnya jadi camat, kepala desa, kepala dinas. Dia pun nama judul itu pilih kepala daerah. Tapi sama dengan kamu pilih kepala daerah, sama dengan kamu pilih kepala dinas, pilih camat. Karena kepala daerah itu dia akan ganti orang ini semua. Kalau yang tidak searah dengan pembangunan, tapi kalau searah pasti berlanjut. Orang yang mendiami sebuah wilayah pesisir, dikatakan masyarakat pesisir kalau kehidupannya bergantung pada laut. Itu masyarakat pesisir namanya. Kalau nelayan, orang yang kehidupannya di laut. Jadi masyarakat pesisir itu orang yang bergantung pada kehidupan di laut. Apa itu jual BBM, sembako,
untuk orang yang pergi ke laut, itu disebutnya masyarakat pesisir. Lalu nelayan itu orang kehidupannya bergantung, kesehariannya di laut, memang sumber pendapatannya dari laut. Tapi kalau pancing-pancing untuk makan minum itu bukan nelayan. Nelayan itu adalah orang pergi mencari ikan dan kemudian dia datang, dia jual untuk menopang kehidupannya dan itu menjadi pekerjaan tetap. Nah, banyak nelayan di KI juga ditual yang belum terdata, teridentifikasi. Nah, nanti kita bicara lebih jauh ke situ. Lalu sektor maritim itu juga karena kehidupan nelayan masyarakat pesisir tadi, dia ikut memberi kontribusi bagi kehidupan di darat. Contohnya pengelolaan hasil perikanan dan ekosistem kelautan yang lain, dia akan kelola ke darat dan memberikan kehidupan. Maksudnya ke darat itu bagaimana? Ikan itu bawa ke pasar, pasar jual, ada jual sayur, ada ini, macam-macam. Jadi kehidupan ekonomi ini harus ditingkatkan. Kayak masalah-masalah tentang pasar, pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, dan macam-macam. Nah, itu konsep-konsep kemaritiman yang beta pikir sebagai ide awal Fangnanan untuk meminta doa restu. Dan yang kedua adalah meminta masukan untuk memperkaya visi misi dari beta punya. Apa visi misinya? Tualku, lautku, menjadikan kota Tual menjadi kota maritim. Pertama di Indonesia, karena 98% luas kita adalah laut. 2% yang kita tinggal ini, darat ini hanya 2%. Besarnya itu ada di laut. Mungkin itu yang beta sampaikan, kurang dan lebihnya beta minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya rata-rata kami di sini di Yorisai itu banyak terjadi. Tapi begitulah, kami tidak punya orang yang orang di atas. Makanya setiap datang tahun anak-anak kami di sini pengumuman banyak. Jadi tidak banyak kalau bapak sudah dulu di atas. Kalau lihat anak kami di sini. Mungkin saja kami mau. Tadi yang adik tanya itu terkait untuk lapangan kerja ya. Pemerintah hadir untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satu tujuannya mengurangi angka pengangguran. Karena kalau angka pengangguran dia tercipta, diturunkan, maka kesejahteraan itu akan meningkat. Karena pengangguran dan kesejahteraan itu dia berbanding lurus. Sehingga bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, harus menciptakan industri-industri kelautan dan perikanan. Seperti yang tadi disampaikan, industri perikanan kelautan itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan tadi. Karena sistem pemerintahan di Kota Tual selama beta lihat itu, dia tidak berkeadilan dan berkesejahteraan. Selalu melakukan pendekatan-pendekatan emosional, tergantung dengan kepala dinas dari mana, dari kampung mana itu, maka orientasi pembangunannya dia akan mendekatkan diri kepada kepentingan itu. Hingga terkesan agak dipaksakan. Yang bukan petani dikasih alat bantuan pertanian, yang bukan nelayan malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Nah, ini faktor-faktor harus, jadi tujuan berpemerintahan itu adalah juga menciptakan keadilan. Nah, keadilan, tapi kalau keadilan itu tidak tercipta, maka pemerintah itu dia gagal. Nah, untuk memperbaikinya kita harus melakukan pendataan. Yang tadi beta jelaskan di awal. Jangan karena tinggal di pinggir pantai lalu bilang diri nelayan, begitu. Jangan karena tinggal di pesisir lalu bikin diri nelayan, lalu nanti dia dikasih identifikasi seluruhnya. One big data, satu data yang terkonsentrasi, terintegrasi dengan seluruh kehidupan perekonomian. Jadi usaha kecil menengah, kan, lalu kemudian usaha perikanan kelautan, perdagangan, dan termasuk dengan fasilitas-fasilitas pembangunan di desa dan seterusnya. Ada dana-dana yang kemudian banyak yang masuk ke desa. Salah satunya yaitu ADD, alokasi dana desa, dan juga PKH, program Keluarga Harapan yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial. Ini dia harus terintegrasi, dia harus terkonek dengan pemerintah daerah. Ke depan kalau insya Allah terpilih, ini bukan dana terakhir, Pak Kepala Desa beta mau tidur di situ. Ya dulu di sini sudah, dan dulu tak pernah datang di rumah ini sudah. Ya setiap malam, setiap 1 hari, 2 hari berkantor situ, besok pindah desa lagi. Kenapa kepala daerah dia harus dekat dengan rakyatnya agar dia lebih tahu persoalan yang substantif. Apa yang tadi disampaikan
bantuan tidak sesuai pada tepat sasaran karena kepala daerah tidak tahu. Yang ngatur nih level-level di bawah, laporannya beres, ternyata tidak beres juga. Sementara yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan rakyat termasuk kesejahteraannya adalah kepala daerah. Sehingga berkantor di desa itu salah satu cara untuk mengatasi rentang kendali kebijakan pembangunan. Nah, jangan kepala desa lapor lain, ini lain gitu. Jabatan itu bukan sesuatu, jabatan itu orang suruh-suruh. Wali kota, DPR itu orang suruh-suruh. Dia ditugaskan oleh rakyatnya. PDI Perjuangan bilang petugas. Jadi kalau betul jadi wali kota bukan petugas partai lagi, petugasnya rakyat. Jadi tinggal panggil Pak Petugas bagaimana? Siapa apa? Memang itu petugas. Karena rakyat itu adalah raja, dia memiliki kekuasaan. Cuma karena pemilihan kepala daerah itu hanya yang dulu satu orang, maka dipilih. Kalau kita semua bisa jadi wali kota mungkin perlu 10 kantor kau baru semua masuk di dalam ruangan itu. Jadi karena itu dipilih di antara ketorang ini. Semua punya hak. Jadi saya duduk mewakili beta sama dengan DPR. DPR itu orang duduk untuk mewakili. Jadi jangan pikir bahwa DPR saja yang kita wakil, bupati juga, wali kota juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar. Hari ini berada di Desa Bahar Bahari dari Desa Waitai. Saya ucapkan tualku, lautku, tualku. Terima kasih.